Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-189. Pangeran Mangkunagara berdiri menjadi raja, melawan sang ayah Sunan Kabanaran. Pangeran Mangkunagara yang berbaris di Barijo, tidak ada yang dipikirkan kecuali keperkasaannya. Tekadnya sudah bulat, hendak menjadi raja. Perilakunya sudah menunjukkan seolah seorang raja. Ketika grebek maulud di tahun Dal, keluar di masjid dengan memakai cara kuno sesuai tata cara Arab yang berlaku di Rom, Mesir, Yaman, atas angin dan bawah angin. Tapi pakaian Pangeran Mangkunagara tidak lazim. Ke masjid hanya memakai pakaian rompi putih. Kalau memang bersungguh-sungguh harusnya pakai jubah. Kalau hanya kutang, mirip orang bercandaan. Sudah kehendak Allah, keluhuran Pangeran Mangkunagara tertahan. Dengan keluar di gerbek maulud di 7 hari sekaten membuat perilakunya yang mirip-mirip raja semakin banyak. Dan peristiwa itu sudah menjadi berita yang menyebar. Setelah gerbek maulud berlalu, terjadi geger di mancanegara. Pangeran Adipati Bintoro yang akan menyerang Madiun sudah sampai di tempat. Terjadi pertempuran yang sengit antara pasukan Sunan Kabanaran di bawah pimpinan Pangeran Bintoro melawan pasukan Madiun. Tumenggung Surabroto sudah bergabung dengan Pangeran Bintoro dan mengusir bupati yang diangkat Pangeran Mangkunagara. Di Kaduang dan Magetan, Bupati Kamangkunagaran sudah diusir dan pergi semua. Ketika mendengar berita itu, Pangeran Mangkunagara sangat marah. Pangeran Madiun dan pasukannya disuruh kembali untuk merebut Madiun. Pada saat yang sama, Mantri Depan dari Barat melaporkan bahwa pasukan Kapten Sungrat banyak mendapat bantuan dan akan bergerak maju. Juga pasukan Sunan Kabanaran sudah bergerak dari Kalang Rambat ke seluruh wilayah mancanegara. Kalau semua wilayah sudah ditaklukkan, pasti mereka akan menyerang pasukan Paduka dengan bantuan pasukan Kumpeni dari Gunung Gamping. Sekarang ayah Paduka sudah berdamai dengan Belanda atas prakarsa Duta Raja Rom. Sang Duta memerintahkan agar Belanda berdamai dengan ayah Paduka dan kabarnya Raja Rom sudah mengirim mahkota sebagai tanda pengakuan. Demikian laporan Mantri Garis Depan. Adipati Kudonowarso lalu menceritakan mimpinya. Kemarin malam, pada malam Jumat, saya melihat sang raja terpisah dari pasukannya. Sepertinya kejadiannya sebelum saling berperang dengan Paduka. Dalam mimpi itu, sang raja terpisah dari prajuritnya, keluar dari hutan dan bertemu dengan saya. Sang raja memikul sendiri tombaknya. Gagang tombak sangat besar, terlihat seperti sebesar pohon pinang. Kuda yang dipakai juga sangat besar, dengan warna dawuk putih, besarnya sama dengan gajah. Syukur bisa ketemu kami. Prajuritku dalam perang tadi terpisah. Gantikan membawa tombakku. Aku kelelahan. Saya berkata, berat Paduka, sepertinya saya tidak kuat. Dan setelah saya terima sungguh sangat berat. Baru dapat selemparan batu, kuda saya roboh dan mati. Saya berjalan darat dan tidak kuat mengangkat. Sang raja tertawa dan berkata, Hei Kudonowarso, kamu ini bisa disebut membuat kecil. Aku mengira kamu ini kekuatannya setara dengan 10 prajuritku. Dari prajurit Suronoto dan para prajurit pilihan. Mereka setiap hari bergiliran memikul tombak sampai siang. Tapi aku kecil, karena kamu baru dapat 2 lemparan batu, kudamu roboh. Itu tanda kamu belum mendapat cahaya sebagai prajurit sejati. Masih prajurit amatiran, tetapi dipaksakan tampil. Sang raja baru sampai di situ berbicara, saya mendadak bangun. Saya sangat heran. Apakah sang raja masih punya kejayaan seperti zaman dulu? Lalu saya memeriksa laporan dari Semarang yang menyebutkan bahwa di Betawi ketahuan 25 kapal yang datang dengan prajurit yang cakap-cakap.
Setiap kapal berisi 1.000 prajurit dipimpin para punggawa. Mereka adalah utusan Raja Rum yang ditugaskan memeriksa keadaan di tanah Jawa. Peristiwa itu terjadi ketika Gubernur Hohenlohe berbaris di Kuyang. Sang duta bertanya kepada Petor Semarang dan disarankan agar berkirim surat kepada Mangkubumi yang hatinya baik. Juga anak raja dan penampilannya bagus serta berwatak perwira. Tuan bantu mumpung sekarang sedang menderita kekalahan dari sang putra. Lalu duta berkirim surat untuk mengajak bertemu. Sang raja bersedia, tetapi punya permintaan agar yang mewakili Gubernur Jenderal bukan Gubernur Hohenlohe di Semarang. Hohenlohe aku tolak karena sudah sering ingkar janji dan selama 10 tahun menjadi musuh. Sekarang sudah sepakat antara mereka. Belanda memberi seharga 10.000 rial berupa perlengkapan perang, pakaian, dan uang tunai 7.000 rial. Kudonowarso mengakhiri cerita tentang mimpinya. Pangeran Mangkunagara berkata, undanglah prajurit untuk segera menyerang. Sekarang pasukan Kiai belum pulih, tak seberapa kekuatannya. Ayo sekarang kita serang beneran, pasti hancur. Dari barisan Barijo, Pangeran Mangkunagara mengerahkan pasukannya. Bergelombang mereka berjalan seperti ombak samudra. Pasukan bergerak ke utara mendekati barisan Belanda. Pangeran juga memanggil pasukan mancanegara untuk menyerang sang mertua. Dari Butuh Kuyang mereka menyeberang ke barat sungai. Sementara itu di markas Kalangrambat, sang Raja Kabanaran sudah mendengar bahwa musuh akan mendatangi. Namun sang raja segera ingat pesan Syekh Ibrahim, bahwa kalau didatangi musuh jangan sampai melawan. Karena itu pasukannya dibagi 3. Dan sang raja bermaksud menghindar. Satu bagian pasukan akan dipimpin sang raja sendiri. Adipati Suryonagara ditugaskan menyesatkan musuh di Grobogan, didampingi sang putra Pangeran Ngabei. Pasukan Ronggo Wirosantiko berjaga di markas. Pangeran Adipati Bintoro dan Pangeran Adipati Anom menuju Jipang dan Madiun. Tetapi Pangeran Bintoro sebenarnya bermaksud menuju Tuban. Sang raja sudah tahu kalau hati Pangeran Bintoro goyah, tetapi disamarkan pura-pura tidak tahu. Berkata sang raja kepada Adipati Suryonagara, "Hei Dinda, berhati-hatilah. Engkau aku tunjuk apakah mengerti maksudku. Di tanah Grobogan itu ada yang membuat repot, yakni kerabatmu sendiri Pangeran Bintoro." Berkata Suryonagara, "Jangan Paduka khawatir perkara adik Paduka kumat watak buruknya. Memang dia tidak kapok dan tak putus menista jagat ini. Kalau Tuan merelakan, akan jadi bangke dia, najis kalau masih berada di tanah Jawa." Sang raja berkata, "Kalau bukan karena perkara ini, tentu engkau aku bawa menyertaiku. Aku akan ke Pengging, lalu ke pemasaran di Gunung Kidul, dan menengok Mataram, untuk membuktikan kesungguhan gubernur mengirim pasukan bantuan ke Mataram untuk menjagaku. Aku tidak membawa banyak prajurit, hanya prajurit Suronoto, Lirboyo, Yangkraknyono, dan Martolurut." Setelah semua sepakat, sang raja berangkat ke barat, yang mengiringi Pangeran Notokusumo, Pangeran Pakuningrat, Tumenggung Dipodirjo, dan Tumenggung Alap-Alap. Ketika berhenti ndak bermalam, terdengar tabuhan coro balen dari pasukan Mangkunagara. Jauhnya hanya kira-kira 1 petak hutan. Barisan Mas Ronggo kemudian disuruh membunyikan tanda dengan menabuh bendi 3 kali. Pasukan Mangkunagara mengetahui bahwa itu pasukan sang ayah dan kemungkinan akan menyerang mereka besok pagi. Semalaman mereka berjaga karena mengira musuh akan datang. Namun pada malam hari pukul 11, pasukan sang raja berangkat ke barat. Pada hari bersamaan dengan pasukan Suryonagara yang bergerak ke utara dengan menabuh tambur. Pasukan Mas Ronggo berangkat ke timur dengan pelan dan menabuh tambur. Pasukan garis depan Mangkunagaran memberitahu ada gerakan pasukan ke utara dan ke timur. Terlihat pasukan yang ke timur lebih besar. Mereka mengira sang raja berada di situ. Segera berangkat Pangeran Mangkunagara mengejar.
Pasukan yang ke timur tak juga berhenti, tetapi tetap berjalan pelan seolah sengaja agar terus dikejar. Yang mengejar menjadi tak berani menyerang, karena mengira musuh memasang jebakan. Sampai pada akhirnya perjalanan pasukan Mas Ronggo sampai di Selo.